Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur hewan. Anggota kelompok dari kelompok 3, Yowanda Firdausi, Muna Rizka, Risna Puspita, dan Indi Maisara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan otot yang dibagi dengan definisi, asal, jenis, bentuk, dan juga fungsi. Definisi atau pengertian dari jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot atau biasa disebut myofibril yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk memindahkan yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Asal jaringan otot. Jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Jaringan otot berasal dari sel memanjang membentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul myofibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muna Rizka dari Prodi Pendidikan Biologi 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asal jaringan otot dan bentuk jaringan otot. Nah, jaringan otot ini berasal dari lapisan mesoderm. Nah, lapisan mesoderm ini merupakan sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Nah, seperti terlihat pada gambar, setelah terjadinya fertilisasi, kemudian membentuk zigot, dan kemudian membentuk blastula, dan selanjutnya ada fase gastrula. Nah, disinilah terjadi proses pembentukan 3 lapisan utama, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan kemudian lapisan endoderm. Nah, lapisan mesoderm ini memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama ada korda mesoderm. Nah, korda mesoderm ini nanti akan membentuk notokor yang berperan dalam pembentukan yang berperan dalam menyokong tubuh. Selanjutnya ada mesoderm dorsal yang nantinya akan membentuk jaringan ikat, jaringan otot, tulang rawan, dan kulit atau dermis. Kemudian yang ketiga ada mesoderm intermediate yang nanti akan membentuk sistem urogenital. Selanjutnya yang keempat ada mesoderm lateral yang nantinya akan membentuk sistem sirkulasi, permukaan rongga tubuh, dan komponen anggota tubuh. Dan untuk yang terakhir adanya mesoderm kepala yang nantinya akan membentuk jaringan otot pada wajah atau muka. Nah, lapisan mesoderm ini nantinya akan membentuk jaringan otot, di mana nanti sebelum terbentuknya jaringan otot, yaitu nanti akan menjadi sel memanjang yang membentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul myofibril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Puspita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis otot. Nah, yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang berada di dinding internal seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandungan kemih, atau rahim. Kenapa disebut otot polos? Karena dia tidak memiliki garis-garis melintang atau disebut lurik. Jumlah otot polos adalah satu yang terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Nah, selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat-pusat. Otot jantung terdapat pada dinding jantung, bekerja secara tidak sadar atau kontraksi yang terjadi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Kecepatan kontraksi sedang, kemampuan kontraksi juga sedang, gerakan tidak cepat lelah. Dan yang terakhir ada otot lurik atau disebut dengan otot rangka.
itu adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk penggerakan. Otot ini mempunyai pigmen myoglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap dan terang yang berselang-seling. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu fungsi dari jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang dimana fungsinya yaitu membantu pembuluh darah dalam menentukan aliran darah dalam arteri. Yang kedua, mengontrol diameter pembuluh darah dan biji mata. Yang ketiga, bergerak secara peristaltik untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh, misalnya pada usus. Jaringan otot polos ini berfungsi untuk membuat organ dalam berkontraksi. Otot polos bekerja di bawah alam sadar secara otomatis, sehingga kita tidak perlu dengan sengaja menginstruksi otot ini untuk membawa makanan untuk dikonsumsi, karena proses tersebut sudah bisa terjadi dengan sendirinya. Di samping ini merupakan contoh gambar dari otot polos. Di mana yang pertama otot berkontraksi, kemudian arah gerak makanannya, kemudian otot tersebut mengendur. Ini merupakan bolus makanannya. Ini merupakan contoh gerakan peristaltik otot polos pada usus. Yang kedua yaitu otot lurik. Fungsi dari otot lurik ini yang pertama membantu pergerakan, yang kedua menopang dan mempertahankan postur tubuh, yang ketiga produksi panas, dan yang keempat menstabilkan sendi. Otot lurik merupakan otot yang menempel di tulang atau bisa disebut juga otot rangka. Otot inilah yang bekerja dalam pergerakan tubuh kita, yang dimana otot lurik ini bekerja atau bergerak pada saat adanya instruksi dari tubuh kita untuk berkontraksi. Yang terakhir yaitu otot jantung, yang fungsinya yaitu membantu memompa aliran darah ke seluruh tubuh saat berkontraksi dan mengambil darah saat relaksasi. Yang kedua, membantu proses metabolisme dengan membuang karbon dioksida. Yang ketiga, membantu kontraksi otot lainnya. Jaringan otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah dari dan menuju jantung, yang bekerja secara otomatis tanpa memerlukan instruksi tertentu dari tubuh kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.